warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Asyatul Musfiro ingin membacakan tanggapan dari teman kami, tanggapan atas esai dari tugas kami Psikologi Intelijensi kelompok 1. Tanggapan yang akan saya bacakan yaitu dari Mbak Rifatus Solehah. Oke, langsung saja ya. Pada esai tersebut dijelaskan bahwa tinggi rendahnya kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor minat, faktor eksternal, tingkat kematangan baik secara fisik ataupun psikis, dan faktor kebebasan. Namun pada umumnya sudah banyak dijelaskan bahwa faktor yang paling menentukan tingkat kecerdasan seseorang yaitu faktor genetik dan faktor pembawaan. Karena kecerdasan setiap orang berbeda berdasarkan pembawaan yang diturunkan oleh orang tuanya masing-masing. Dan lingkungan juga mempengaruhi kecerdasan seseorang, yaitu berdasarkan dari apa yang dipelajari dari lingkungannya masing-masing. Itu artinya seseorang bisa saja memiliki kecerdasan yang tinggi yang berasal dari faktor genetik. Namun apabila lingkungannya tidak sesuai dengan karakteristik seseorang tersebut, maka kecerdasan tidak akan dapat dikembangkan secara maksimal. Dan apabila kecerdasan yang berasal dari genetik itu ditunjang oleh lingkungan yang sesuai, maka kecerdasan seseorang dapat berkembang secara maksimal, sehingga seseorang dapat mengetahui dengan baik minat yang dimiliki dan kebebasan untuk memilih metode pemecahan masalahnya sendiri. Maka keduanya sangat penting untuk membentuk dan mengembangkan kecerdasan seseorang, karena baik faktor genetik dan faktor lingkungan saling berinteraksi dalam mempengaruhi kecerdasan seseorang. Oke, menurut Mbak Rifatus ini, kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Mengapa demikian? Karena faktor lingkungan terutama itu sangat mempengaruhi kecerdasan kita. Kita berinteraksi dengan siapa, terus apakah kita nyaman atau tidak ya ketika kita berada di lingkungan tersebut. Nah, itu. Jadi faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kecerdasan dari seseorang. Saya akan menjawab pernyataan dari Mbak Kusmawati, yaitu dari hasil tanggapan tugas saya, yaitu dimensi IQ. Mbak Kusma menyatakan bahwa permasalahan, setiap orang mengalami permasalahan dalam kehidupannya, dan setiap orang memiliki kecerdasan berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahannya. Masih banyak orang yang lebih mengedepankan kecerdasan IQ atau intelektual sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan. Karena kecerdasan IQ itu kecerdasan untuk melihat permasalahan dan kecerdasan untuk mengetahui. Jadi dan dibutuhkan juga jiwa untuk mengambil sisi positif dari permasalahan tersebut agar permasalahan diselesaikan dengan baik. Mbak Kusma, pernyataannya benar. Lalu saya akan menambahi dari pernyataan Mbak Kusma, yakni sebenarnya kecerdasan tertinggi atau yang dikedepankan yaitu lebih ke kecerdasan spiritual. Karena apa? Karena kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang kaitannya erat dengan hati, dengan jiwa, dan dengan spiritual yang dimiliki oleh manusia. Masih banyak orang yang berpikir bahwa intelektual itu di atas segalanya, tapi sebenarnya yang paling utama yaitu spiritual. Karena apa? Karena spiritual ini mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara berpikir positif, seperti tadi dijelaskan Mbak Kusma, selalu berpikir positif, selalu mengambil makna dari permasalahan tersebut sehingga masalah terselesaikan dengan cara bijaksana. Nah, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Contohnya seperti melakukan kegiatan positif seperti kegiatan sosial, contohnya menyantuni anak yatim, dengan memberi sedekah. Itu juga sangat memenuhi kebutuhan spiritual yang dimiliki manusia. Kenapa? Karena rohani kita bisa
spiritual yang dimiliki oleh manusia. Jadi seperti itu Mbak Kusma. Di sini saya akan menjawab pernyataan dari Mas Nahrawi dari hasil tanggapan tugas saya, yaitu dimensi IQ. Pada esai terdapat kalimat yaitu ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan pembandingan usia kronologis. Usia kronologis yaitu adalah jumlah tahun kehidupan seseorang yang dijalani selama ini, yaitu usia yang terhitung dari sejak lahir hingga saat ini. Sedangkan usia mental yaitu perhitungan usia yang menunjukkan taraf kemampuan mental seseorang. Misalnya, ada seorang anak yang usia kronologisnya 4 tahun, tapi dia tidak bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap. Berarti usia kronologis anak itu setara dengan usia anak 1 tahun, meskipun anak tersebut berusia 4 tahun. Kecerdasan seseorang itu berarti bisa lebih rendah dan lebih tinggi dari usia kronologisnya. Implikasinya, kecerdasan IQ dengan SQ, dengan EQ, dan EQ akan berpengaruh baik untuk seseorang, yaitu bisa berpikir untuk menemukan solusi dan makna dari setiap masalah yang dialaminya, sehingga seseorang dapat mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan baik. Dalam setiap kehidupan pasti banyak masalah yang bermacam-macam, di mana dalam memecahkan masalah manusia menyelesaikan dengan menggunakan kecerdasan yang berbeda-beda, di mana manusia selalu mengedepankan dengan kecerdasan intelektual IQ yang dibutuhkan seperti kemampuan menalar, berpikir yang berbeda-beda, dan dari jiwa yang selalu melihat permasalahan itu secara positif, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Di sini saya akan membacakan tanggapan yang telah diberi oleh Mbak Reni Lestari kepada kelompok kami tentang materi yang kemarin sudah kelompok kami share. Di sini Mbak Reni berpendapat mengenai kecerdasan IQ itu memang banyak menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai kecerdasan seseorang. Hal ini mungkin terjadi karena adanya labelitas di suatu masyarakat, seperti contohnya orang pintar lah, orang jenius, orang cerdas, dan lain-lain. Karena semua itu dilihat dari nilai, dari sertifikat, pangkat, dan lain-lainnya. Ternyata kecerdasan IQ yang dimiliki oleh seseorang itu tidak cukup untuk kehidupannya. Perlunya kecerdasan yang lain seperti EQ untuk mengatur dan mengontrol emosi kita dalam setiap keadaan. Karena banyak juga orang yang mempunyai IQ yang sangat tinggi tapi kurang bisa diterima oleh masyarakat karena kurangnya dia bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi dia itu berkembang dalam lingkup yang sangat kecil karena dia tidak bisa berkembang di tengah masyarakat. Terus kecerdasan IQ dan EQ akan menjadikan manusia itu menjadi lebih bermakna untuk dirinya dan lingkungannya. Tetapi bagaimana hakikat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhannya, perlunya rasa syukur dengan melakukan perintah Tuhan untuk memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu merupakan keperluan kita sebagai umat manusia. Sebenarnya kecerdasan spiritual ini menyangkut kemampuan seseorang dalam memberikan makna pada hal yang terjadi pada kehidupannya, termasuk kemampuan seseorang untuk merasakan kebahagiaan dalam situasi apapun. Ia dapat mengambil hikmah dari segala yang menimpanya. Ini menjadikan manusia tidak mudah putus asa dan mampu banyak belajar dari setiap takdir yang diterimanya. Terus untuk memaksimalkan diri seseorang itu membutuhkan 4 kecerdasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tidak jarang seseorang itu mengalami hambatan atau demotivasi di tengah perjalanan hidupnya.
Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan serta prinsip dari diri itu merupakan peran, juga memberikan peran kepada hidup manusia, dan manusia banyak belajar dari itu semua. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.